Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uciatun NIM 22233091001. Pada hari ini saya ingin mereview pertemuan hari ini mata kuliah Surveillance Gizi tentang presentasi dari kelompok 5 tentang pencatatan dan pelaporan. Baiklah teman-teman, ini saya mereview sedikit tentang pencatatan dan pelaporan. Pencatatan adalah kegiatan komunikasian baik berupa tulisan, visual, ataupun audio pada suatu kegiatan yang berlangsung di suatu wilayah. Sedangkan pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang suatu kegiatan yang kita telah laksanakan dan dilaporkan ke jenjang yang lebih berkompeten, baik itu secara visual, tulisan, ataupun audio. Pedoman untuk pencatatan dan pelaporan, tentunya kita juga sudah tahu bahwa pencatatan dan pelaporan kita di kesehatan itu ada sistem yang namanya SP2TP, yakni sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas. Tujuannya adalah semua hasil kegiatan dicatat dan dilaporkan sesuai kebutuhannya dengan benar, teratur, tertib, berkala, dan berkesinambungan. Tujuan khusus untuk pencatatan dan pelaporan adalah tercatatnya semua hasil kegiatan. Yang pertama. Yang keduanya adalah semua kegiatan yang kita lakukan di kesehatan ataupun surveillance gizi itu terlaporkan secara berjenjang dan juga berkesinambungan. Yang ketiga, sebagai bahan perencanaan. Dari melihat dengan periode pencatatan pelaporan, kita mempunyai 3 masa, yakni yang pertama adalah bulanan, yang kedua adalah triwulan, dan yang ketiga adalah laporan tahunan. Laporan bulanan biasanya adalah laporan rutin yang kita kerjakan sehari-hari, kerjakan setiap bulannya. Sedangkan laporan triwulan itu seperti laporan TB, laporan lain-lainnya. Sedangkan laporan tahunan itu biasanya bentuknya laporan tahunan semua kegiatan satu kecamatan atau satu puskesmas ataupun suatu program. Nah, bagaimana tentang mekanismenya? Mekanisme dalam pencatatan dan pelaporan tentunya kita sudah mendapatkan suatu arahan bahwa untuk mekanisme pencatatan dan pelaporan tentunya masing-masing dari organisasi itu akan berbeda sesuai dengan standar operasionalnya ataupun sesuai dengan alurnya. Dan bagaimana kriteria pencatatan dan pelaporan itu agar semuanya bisa mencapai ini? Yang pertama adalah harus sistematis, jelas, dan ringkas. Yang keduanya bisa dimaknai oleh semua orang dengan pemaknaan yang sama. Yang ketiga adalah selalu tepat waktu. Yang ketiga terperinci, dan terperinci ini tentunya kita mungkin sudah mengenal dengan sistem 5W1H. Why, when, who, what, dan how, dan berapa banyak. Yang terakhir adalah pelaporan dan pencatatan dan pelaporan itu harus ditandatangani atau disahkan oleh pejabat yang berwenang di suatu organisasi. Misalnya pelaporan bulanan gizi, maka harus disahkan oleh dicap dan ditandatangani oleh kepala puskesmas. Untuk yang tingkat tinggi mungkin oleh yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan hari ini tentang mata kuliah surveillance gizi, paparan dari kelompok 5 tentang pencatatan dan pelaporan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.